Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk pertemuan 2 ya, notasi, sigma, dan dasar-dasar Ya, Bu. statistik. Bisa dilihat ya? Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. berikutnya. Ini ada notasi sigma, jadi ada rumus. Nanti kita akan masuk ke contoh soal aja ya. Nih rumus kamu bisa pelajari di sini. Aturan untuk penjumlahan ya, dengan misalnya X tambah Y ditambah Z dengan sigma I-nya sama dengan 1. Lalu bagaimana dia menguraikan? Berarti sigma X1 ditambah sigma Y ditambah sigma Z. Kemudian begitu juga dengan yang B. Oke, selanjutnya ini juga rumus masuk ke C, D, dan E. Kamu bisa nanti kita lihat. Oke, kita masuk ke pengertian distribusi frekuensi. Ya. Oke. Distribusi frekuensi adalah merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Sebentar. Oke. Pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Ya, ini adalah distribusi frekuensi. Kemudian tujuannya untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengulangi inti informasi yang ada. Jadi ini distribusi frekuensi, kalau kita akan langsung lihat ke contoh soalnya aja ya. Nanti ya sebentar kita bahas dulu teorinya. Kemudian distribusi frekuensi numerik. Numerikal adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Ini distribusi frekuensi numerikal. Kemudian distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Ya, lanjut. Oke, ini istilah dalam distribusi frekuensi. Nanti akan ada kelas pengelompokan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Ya, jadi nanti kita akan mencari kelas nilai tertinggi dan nilai terendah. Batas kelas adalah kelas limit, nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi subkelas limit dan kelas boundaries tepi kelas. Oke, ini kelas. Kemudian ini adalah state kelas limit, batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi ada low kelas limit, batas bawah kelas, batas atas kelas. Kemudian kelas boundaries tepi kelas, ya. Ini teorinya sebenarnya bisa kamu baca. Oke, ini ada interval kelas, midpoint, titik tengah. Oke, ini adalah penyusunan distribusi frekuensi. Jadi nanti kita akan mencoba ke penyusunan distribusi frekuensi ini ya. Misalnya di sini ada data terurut, kemudian mencari jangkauan selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal, kemudian menentukan apa banyaknya kelas dan menggunakan rumus Target. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini jadi ketetapan ya, di mana K banyaknya adalah kelas dan N adalah jumlah data yang dioperasikan. Kemudian menentukan interval kelas. Oke, menentukan batas kelas yang tadi teorinya ada ya, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, batas bawah kelas dikurang 0,5, batas atas kelas ditambah 0,5. Panjang interval kelas adalah tepi atas kelas dikurangin tepi bawah kelas. Oke, ini menentukan titik tengah, memasukkan data ke dalam kelas, menyajikan distribusi frekuensi. Oke, kita lanjut ke contoh soal ini untuk menjawab ya rumus yang tadi di atas ya. Oke, kita lihat. Ini adalah data yang sudah ada, kemudian saya akan membagikan jawabannya ya ke kamu. Belum terlihat ya jawaban yang saya bagikan? Sudah terlihat?
Yang di ini ya, Bu? Belum ya? Sebentar. Jendela, saya mau bagikan yang ini di sel. Oke, sudah terlihat yang saya share? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat yang saya share? Yang kayak tabel gitu ya, Bu? Ya, betul. Seperti gambar tabel itu nanti adalah yang bisa yang akan menjawab dari teori yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, lebih jelasnya sebenarnya ketika kita sudah masuk ke dalam soal ini. Oke. Lihat, ini adalah nilai yang tidak terurut ya, 5548 gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan melihat apa? Melihat dengan aturan Stargess yang tadi ya, menentukan Rmax dan Rmin. Kita lihat dari data yang ini, nilai maksimal itu berapa sih paling besar? Maksimal nih 80, kolom kedua, kolom ketiga ada, kolom keempat ada 86 ya, kolom keempat ya. Berarti ada di kolom keempat ya nilai maksimal ya. Iya, Bu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Maksimal 86, kemudian minimal berapa? 22 kayaknya ya. Ini ya minimal 22 ya. Oke. Betul ya. Rmax dikurangin Xmax dikurangin Xmin adalah 64. Ini R. R itu apa sih yang tadi dijelaskan? R itu apa? Oke, di sini ya. Di menentukan range atau jangkauan. R itu adalah jangkauan. Ya. Oke. Selanjutnya sudah ya aturan Stargess ya jangkauan. Kemudian banyaknya interval kelas. Jadi R ini adalah jangkauan. B banyaknya interval kelas. N sama dengan 50. N itu adalah jumlah siswa ya. Bisa dipahami sampai sini N sama dengan 50? Iya. Oke, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log. Nah, N-nya ini adalah apa? Banyaknya kelas. Iya, siswa 50 ya. Berarti log 50. Nanti kamu bisa cari aja di Google. Log 50 adalah 1,699. Ya, 1 ditambah 3,3169 sama dengan 1 ditambah 5,606. Hasilnya 6,606. Kalau dibulatkan jadi 7. Itu adalah banyaknya interval kelas. Bisa dipahami nggak dari sini? Jadi kalau 1 plus 3,3 log N ini dari mana? Ini adalah rumus. Kalian tinggal masukkan saja log N. Log N itu berapa? Dari banyaknya siswa, 50. Berarti kamu cari log 50 berapa? 1699. Dikali 3,3 hasilnya 5,606. Coba kamu kali. Hasilnya sama nggak? Sama hasilnya? Halo? Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Hasilnya berapa? 3,3 dikali 1,699. Bentar, Bu. Bentar. Hasilnya sama, Bu. Udah saya cek, Bu. Oke ya. Berarti kamu sudah paham ya dari jangkauan caranya mencari dari soal tadi ya, soal dalam bentuk kabel ya. Jangkauan sudah didapat, kemudian banyaknya interval kelas sudah dapat ya. 6,6 dibulatkan jadi 7. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah interval kelas. I sama dengan R per K. R-nya itu tadi berapa? R-nya 64 ya. Dibagi K interval kelasnya 7. 9,14. 9,14 dibulatkan jadi 9. Ini adalah interval kelas ya. Oke, ini interval kelas. Kemudian sudah buat tabel distribusi frekuensi. Setelah dibikin tabel hasilnya seperti ini. Harusnya saya tidak jawaban, tapi harusnya kalau di papan tulis gitu ya bisa ya. Ini buru-buru. Oke, ini yang dimaksud
Interval kelas kita buatkan sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Kemudian 22 sampai 30 berapa? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu 7 juga ya? Iya. Ya, ini 7 ya. Gimana? 7? 7. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Oke. Kemudian frekuensi dari 22 sampai 30. Ini kamu cari itu ada berapa yang sering muncul. Frekuensi itu yang sering muncul ya. Frekuensinya. Jadi lihat angka 22 sampai 30 dilihat di sini. 22 sampai 30. 1. Mana lagi? 22 sampai 30. 2. 3, 4, 5. Ada 5 ya? Oke, kita dapat 5. Oke, kita dapat 5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 5. Nanti kamu bisa lihat lagi di frekuensi kumulatif itu yang pertama itu adalah menjumlahkan ini. Karena atasnya nggak ada, maka ini disalinkan 5. Frekuensi relatif 5 dibagi 50. 50 itu adalah siswa. Relatifnya gimana frekuensi relatif? Kita bisa melihat rumusnya di frekuensi relatif. Ya, frekuensi relatif. Bentar. Oke. Frekuensi relatif 5 per 50. Hasilnya 0,01. Lihat, tepi bawah kelas. Tepi bawah itu berapa? Bagaimana sih? 22 dikurangi 0,5. Hasilnya 21,5. Kalau tepi atas kelas diambil dari sini. 30 ditambah 0,5. 30,5. Titik tengah adalah setengah ditambah ini 22 ditambah 30 hasilnya 26. Sampai sini bisa dipahami nggak? Untuk menentukan nilai frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah. Bisa dipahami nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau udah, kemudian setelah 30, kita masuk ke 31 sampai 39. Ya, ini pas ya, jadi S-nya harusnya kan dari 21 sampai 30, tapi kan ini kita mulai 22 ya, 22. Kemudian ini 31 sampai 39 ya? Iya. 39. Harusnya ini 40 ya? 40 ya. Coba kalau kamu mengerjakan ini dengan nilai yang sama, 30 sampai 40. Sorry, sebentar. Tadi sebentar. Ini ada yang, enggak, ini udah benar kok. 30 sampai 39, dari mana ini 8, 22, ini pun ini. Jadi kalau 22 sampai 30 ini kan ada 8 ya yang kita langkahi ya, maka di bawahnya pun harus 8. 31 sampai 39, 40 sampai 48, 49 sampai 57, 58 sampai 66, 67 sampai 75, 76 sampai 86. Ini harus sama intervalnya, jaraknya ya. Kalau dibagi dengan 7, ini nilai intervalnya. Yang pertama tadi, ini 7. Oke. Ini benar nggak? 64 dibagi 7 hasilnya 9,14. Benar nggak? 7 kali 7, 49. Benar ya? 64 dibagi 7 ya? Iya, 9,14, Bu. Benar ya, 9,14 ya. Oke. Oke, dari sini ya. Jadi kamu mulai dari awal ini 22 sampai 30 ini 8, 22, 23. 22, 23, 24. Jadi nilai 22 itu muncul ya. Ada ya nilai 22 ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi dua-duanya dihitung sampai ke 30 itu 9. Ya. Jadi nomor ini kita dapat intervalnya dari ini nih. Dari sini nih, banyaknya 7. Kemudian
banyaknya interval kelas 7, kemudian interval kelasnya 9, I-nya kita dapat dari sini, 22 sampai 39. Benar nggak? Oke, yang ini adalah yang nomor B, yang 7 tadi, banyaknya siswa. Kemudian ini interval kelas ya, ada 9 ya, 22 sampai 39. Kemudian ini frekuensi kita hitung setelah kita dapat dari sini. Baru kita bisa menghitung frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah. Oke, kita menentukan yang kedua. Setelah 30, 31 sampai 39. Kita lihat di sini 31 sampai 39. 31 sampai 39. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, ada 6 ya, betul ya? Iya, 6, Bu. Ini adalah 6. Sementara frekuensi kumulatif adalah 6 ditambah frekuensi yang di atasnya. Karena tadi tidak ada, maka di sini yang pertama itu 5. Ya, ini 5. Kalau frekuensi yang berikutnya berarti 6 ditambah 5, 11. Kemudian frekuensi relatifnya dari mana? Dari frekuensi dibagi jumlah siswa. 50 sebanyak 0,12. Tapi bawah kelasnya dari mana? 31 dikurangi 0,5, 30,5. Tepi atas kelasnya 39 ditambah 0,5, 39,5. Titik tengahnya dari mana? Setengah ditambah 31 tambah 39, hasilnya 35. Bisa dipahami sampai sini? Berarti frekuensi kumulatif itu ngambilnya dari atas ya, Bu ya? Ditambah. Iya, betul. Kalau frekuensi kumulatif di sini 5 karena di atasnya tidak ada ya. Oh 5 iya, di atasnya 5 nggak ada lagi soalnya. Ya. Nah, kalau ini kita langsung ke 6 ditambah 5 frekuensi kumulatif yang akhir. Ini kan untuk mencari frekuensi kumulatif adalah frekuensi ditambah atasnya ya. Frekuensi kumulatif atasnya. Karena di atasnya tidak ada frekuensi kumulatif, jadi frekuensi kumulatifnya kita anggap 0, 5 ditambah 0 hasilnya 5. Kemudian yang kedua 6 ditambah 5 hasilnya 11. Yang berikutnya 7 ditambah 11, 18. 10 ditambah 18, 28. 8 ditambah 28, 36. Berikutnya 9 ditambah 36, 45. 5 ditambah 45 hasilnya 50. Oke, frekuensi kumulatif harus sama dengan frekuensi. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa. Jadi Iya, Bu, bisa. Bisa kan? Ini semuanya 50. Frekuensi kumulatifnya harus sama 50. Iya. Yang terakhir. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Sudah azan, kita dengarkan azan. Kemudian kalian silakan melanjutkan dari yang ini ya, untuk mengecek apakah ini benar atau tidak ya. Iya, Bu. Oke, silakan kamu cek, kamu kerjakan koreksi apakah ini benar atau tidak. Jika ada pertanyaan, tolong tanyakan ke saya ya. Iya, Bu. Baik. Oke. Iya, Bu. Ini akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaannya, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.